Halo semuanya, hari ini kita akan bedah tuntas salah satu konflik paling rumit di zaman kita, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Ini bukan sekedar berita utama yang lewat gitu aja ya. Ini adalah cerita besar tentang pergeseran kekuatan global, perang ekonomi yang tersembunyi, dan perpecahan yang menyakitkan di level manusia. Yuk, kita lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Oke, kita mulai dari sini. Dari sebuah pernyataan yang, jujur aja, tajam banget. Kutipan ini bakal jadi kacamata kita untuk memahami gimana konflik ini bukan sekedar pertikaian regional biasa, tapi mungkin sebuah gejala dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah kekaisaran yang sedang menurun. Pertama-tama, kita zoom out dulu ya. Kita lihat gambaran besarnya. Analisis ini nunjukin bahwa konflik ini sebenarnya justru mempercepat pergeseran besar dalam panggung kekuatan global. Loh, kok bisa? Gini intinya. Dunia yang tadinya didominasi oleh satu negara adidaya, Amerika, sekarang ini lagi bergeser ke tatanan multipolar, di mana negara kayak Tiongkok dan lainnya mulai punya panggung yang setara. Nah, menurut analisis ini, perang ini bukan cuma sekedar konflik, tapi sebuah kesalahan strategis yang tanpa disadari malah ngebuka jalan buat para pesaing Amerika, dan nunjukin dengan jelas di mana batas pengaruh Washington. Nah, sekarang kita zoom in. Kita fokus ke titik panas dari konflik ini, sebuah jalur perairan yang super kritis, tempat pertempuran militer dan ekonomi lagi berkecamuk dengan sengitnya. Oke, ini dia Selat Hormuz. Jalur sempit ini tuh ibaratnya urat nadi ekonomi dunia. Coba deh bayangin, sekitar 20% pasokan minyak global lewat sini setiap hari. Siapapun yang ngontrol selat ini, pada dasarnya dia megang saklar lampu ekonomi global. Makanya nggak heran kan kalau tempat ini tuh udah kayak bom waktu geopolitik. Dari satu sisi nih, kita dengar pernyataan yang super pede dari Presiden Trump waktu itu. Dia bikin semuanya kedengaran simpel banget, seolah-olah semua ada di bawah kendalinya dan bisa dihentikan kapan aja dia mau. Tapi, di saat yang hampir bersamaan, Menteri Pertahanan Israel, yang notabene sekutu utama Amerika di sana, justru ngomong hal yang beda banget. Komitmen mereka itu tanpa batas waktu. Ini kan kontras banget ya antara dua sekutu ini. Ini seakan-akan ngasih sinyal kalau mungkin tujuan akhir mereka itu nggak sepenuhnya sejalan. Nah, disinilah ceritanya jadi, wah menarik banget. Logikanya kan negara yang diserang dan disanksi ekonominya pasti hancur dong. Tapi sumber ini ngelaporin hal yang sebaliknya. Ekspor minyak Iran justru lebih tinggi dari sebelum perang. Tunggu. Gimana ceritanya ini? Jawabannya ada di angka ini. 2,1 juta barel minyak Iran yang dimuat ke tanker setiap hari. Angka ini bukan cuma gede, tapi ini nunjukin kalau semua tekanan militer dan sanksi ekonomi ternyata gagal total buat memotong sumber pendapatan utama Iran. Jadi gimana caranya? Jawabannya armada bayangan. Bayangin aja, ini tuh kayak jaringan rahasia tanker-tanker tua yang sengaja beroperasi di bawah radar. Matiin transponder, transfer minyak di tengah laut, pokoknya ngelakuin apa aja buat ngehindarin sanksi. Mereka muat minyak Iran dan sebagian besarnya diangkut ke Tiongkok. Ini ngasih Iran semacam jalur kehidupan ekonomi yang sangat mereka butuhkan. Cerdik banget sih strategi bertahan hidupnya. Ya tentu aja, langkah Amerika ini bikin heboh dunia. Sumber ini ngegambarin negara-negara kuat lainnya di G7 dan G20 itu marah besar. Mereka ngelihat tindakan ini sebagai langkah gegabah yang ngebahayain stabilitas ekonomi global tanpa ada konsultasi yang benar. Saking gentingnya situasi, Badan Energi Internasional sampai harus ngelepasin 400 juta barel minyak dari cadangan darurat mereka. Ini adalah pelepasan terbesar dalam 50 tahun sejarah mereka loh. Angka ini nunjukin betapa bahayanya konflik ini. Bukan cuma buat kawasan itu, tapi buat kita semua di seluruh dunia. Dan sementara dunia pusing sama dampak ekonominya, di level manusianya, konflik ini menciptakan perpecahan yang dalam banget. Sekarang kita bakal lihat lebih dekat ke perang kata-kata yang berkecamuk di dalam komunitas diaspora Iran. Mungkin ada yang ngira kalau semua diaspora Iran itu pasti pengen intervensi. Eits, tunggu dulu. Data bilang lain. Sebuah jajak pendapat dari National Iranian American Council nunjukin komunitas ini tuh terbelah dua. 50% dukung perang, 50% menentang. Bener-bener 50-50. Jelas nggak ada suara tunggal. Jadi, di satu sisi, ada mereka yang ngelihat perang ini sebagai satu-satunya cara buat ngebebasin Iran dari pemerintahannya sekarang. Buat mereka, intervensi militer itu kayak pil pahit yang emang harus ditelan demi masa depan yang lebih baik buat negara asal mereka. Tapi di sisi lain, ada rasa sakit yang luar biasa. Suara-suara anti perang melihat sebuah ironi yang tragis banget.
waktu tempat-tempat bersejarah dan budaya, kayak alun-alun kebebasan, justru jadi target bom atas nama pembebasan. Buat mereka, ini bukan pembebasan, ini penghancuran. Parahnya lagi, sumber ini juga ngelaporin adanya taktik-taktik intimidasi online yang serem banget, yang ditujukan buat mereka yang menentang perang. Coba bayangin deh, akun media sosial kamu di-report rame-rame sampai ditutup, data pribadi kamu disebar, bahkan sampai ada ancaman pembunuhan. Tujuannya apa? Buat menciptakan konsensus palsu, biar kelihatannya semua orang dukung perang, dengan cara ngebungkam siapapun yang berani punya suara beda. Oke, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Kita sambungin semua potongan puzzle ini. Pergeseran kekuatan global, kekacauan di Selat Hormuz, dan perpecahan di kalangan diaspora. Jadi, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Jadi, apa intinya? Menurut sumber ini, perang ini sama sekali bukan pameran kekuatan Amerika. Justru sebaliknya, ini tuh kayak sebuah epic self-own. Kesalahan perhitungan strategis yang malah mempercepat kemerosotan pengaruh Amerika di panggung dunia. Persis seperti yang kita bahas di awal tadi. Dan pada akhirnya, analisis ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar buat kita renungin bareng-bareng. Saat satu kekuatan besar mulai memudar, dan sebuah tatanan dunia baru yang lebih kompleks mulai terbentuk, apa artinya ini semua bagi masa depan kita?